Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurdiansyah. Saya bertugas di SMPN 1 Rancakalong dan merupakan salah satu peserta calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Saya menghormati seluruh pahlawan yang telah berupaya keras dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, jika disuruh memilih siapa pahlawan yang paling menginspirasi, maka saya akan memilih Ki Hajar Dewantara. Alasan mengapa saya memilih Ki Hajar Dewantara, karena tanpa disadari, beliau telah membuka gerbang pemikiran dan juga masih relevan dan dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk memperbaiki kondisi bangsa, terutama dalam bidang pendidikan. Jika bangsa ingin maju, maka komponen penting yang harus diperbaiki salah satunya adalah bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu cara untuk mencapainya. Selama ini saya melihat anak atau peserta didik itu terkungkung oleh aturan yang menuntut mereka untuk mengikuti pola tertentu. Perkembangan pendidikan saat ini di zaman revolusi industri 4.0 ini dapat dikatakan stagnan, bahkan atau tidak mengalami kemajuan. Apalagi kemarin dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak seperti biasanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah membuka cakrawala baru bagi saya dalam memandang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagian yang akan saya soroti adalah memberi tuntunan atau menuntun. Karena yang saya alami sekarang bukan menuntun anak, tapi yang saya rasakan justru adalah menuntut anak. Dalam menuntun laku atau kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan. Nah, bila biji tumbuhan tersebut ditanam di tempat yang subur, diberi pengairan yang cukup, cahaya matahari yang cukup, hamanya dikendalikan, walaupun biji tanaman tersebut tidak baik, tapi jika mendapat perlakuan dari petani seperti itu, maka akan dihasilkan tanaman yang baik. Namun sebaliknya, walaupun biji tanaman tersebut biji tanaman yang baik, jika tanaman tersebut oleh petani tidak ditanam di tempat yang subur, tidak diberi pencahayaan yang cukup, pengairan yang cukup, hamanya tidak dikendalikan, walaupun biji tersebut berasal dari benih yang baik, tapi hasilnya pertumbuhannya tidak akan optimal. Nah, meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, namun itu tidak dapat mengganti kudrat irodatnya. Salah satu contohnya, jika petani itu menanam jagung, walaupun diupayakan bagaimanapun, tidak akan jadi padi. Itu yang disebut dengan menuntun sesuai dengan kodrat irodatnya. Dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong tidak melepasnya begitu saja. Pendidik memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan atau keterampilan abad 21. Di antaranya kemampuan berpikir kritis. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidik harus mengetahui kondisi sosiokultural
kondisi lingkungan yang ada di sekitar tempat dia mengajar. Contohnya, mungkin saja kondisi alam di wilayah A sosiokulturalnya berbeda dengan kondisi B. Atau misalkan kondisi wilayah sosiokultural di Indonesia Barat tentu akan berbeda dengan di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Nah itu pendidik harus mampu mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahkan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Dan ini pemikiran ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagian yang penting lainnya yang perlu diketahui bahwa teori dasar jiwa anak itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan teori rasa, kemudian teori negatif, dan teori konvergensi. Teori rasa yaitu anak yang lahir di dunia ini diumpamakan seperti sehelai kertas kosong, sehingga para pendidik diberikan kebebasan untuk mengisi kertas itu menurut kehendaknya. Yang kedua, teori negatif. Ini kebalikan dari teori rasa, bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan, sehingga pendidikan apapun tidak akan mampu mengubah karakter dari anak. Dan yang ketiga adalah teori konvergensi. Menurut teori ini, bahwa anak diibaratkan sudah penuh dengan tulisan-tulisan. Hanya tulisan-tulisannya itu masih suram. Menurut teori konvergensi ini, pendidikan berkewajiban untuk menebalkan tulisan suram yang sifatnya baik, sehingga nanti akan menjadi budi pekerti yang baik. Sebaliknya, tulisan suram yang sifatnya jahat atau jelek, biarkan, sehingga nanti tidak akan nampak. Nah, dari ketiga teori tersebut, teori yang relevan saat ini dan dipakai saat ini adalah teori konvergensi. Menurut teori konvergensi, watak manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yang disebut dengan intelligible dan yang kedua adalah biologis. Intelligible itu berkaitan dengan angan-angan, pikiran, ya, kecerdasan, dan dapat berubah menurut pengaruh pendidikan ataupun kebiasaan. Dan yang kedua adalah bagian yang disebut dengan biologis yang berhubungan dengan dasar hidup, seperti rasa marah, rasa takut, rasa benci, rasa iri, dan itu tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Dari sekian hal yang telah saya paparkan tadi, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan menuju pendidikan merdeka yang menjawab tuntutan zamannya. Yang perlu diperhatikan bahwa prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara menganut asas trikon. Yang pertama ada yang disebut dengan kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Maksud dari kontinuitas bahwa perubahan itu harus melakukan dialog kritis mengenai sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris, bahwa pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Pendidikan itu bersifat memerdekakan. Lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga akan menimbulkan tenaga. Atau disebut juga perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Nah, perpaduan tersebut dalam pendidikan harus seimbang. Atau dalam artian, pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jika pendidikan itu dilakukan dengan seimbang, maka akan membawa pada kesempurnaan budi pekerti
yang akan menghasilkan kebijaksanaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua yang pendidik lakukan harus berorientasi pada murid, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Itu mengandung pengertian yang sangat mendalam. Artinya, saya melihat bahwa mulai saat ini kita harus melakukan merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka belajar. Nah, semoga apa yang saya ungkapkan ini intinya bisa menginspirasi dari diri saya sendiri sebagai pendidik terlebih dahulu, sehingga saya tergerak untuk menjadi agen perubahan. Setelah saya tergerak, saya bisa bergerak melakukan perubahan, dan tentunya pada akhirnya dapat menggerakkan lingkungan di sekitarnya. Itu sekilas atau ulasan singkat saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat saya aplikasikan, dapat saya implementasikan di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.